Kudeta di balik penumpasan PKI. Soeharto, militer, dan pembunuhan massal pasca G30S 1965. Bagaikan mendapatkan durian runtuh, Jas Melvin sungguh tidak menduga apa yang ia dapat saat melakukan penelitian tentang pembunuhan massal pasca G30S 1965 pada 2010 silam. Segepok dokumen berisi catatan tentang aktivitas militer di Aceh seakan membuka kotak Pandora tentang tragedi kelam pada 1965-66. Peneliti Australia itu mencatat, mengkonfirmasi temuan-temuannya itu. Hasilnya kemudian dijadikan buku berjudul The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder. Dalam bukunya, Melvin berpendapat, pembunuhan massal 1965-66 di Indonesia bukanlah hasil aksi spontan rakyat yang marah terhadap PKI. Dari dokumen sebanyak hampir 3.000 halaman tersebut, Melvin sampai pada kesimpulan bahwa pembunuhan massal itu tersentralisasi secara nasional di bawah kendali pemimpin Angkatan Darat saat itu, Mayor Jenderal Soeharto. Melvin menyatakan sudah banyak peneliti dan masyarakat Indonesia yang menduga peran militer dalam peristiwa ini. Namun tidak ada bukti yang memperkuat keyakinan tersebut. Selain itu, selama lebih dari 50 tahun terakhir, militer menyangkal terlibat. Mereka mengklaim peristiwa 65-66 terjadi karena gerakan spontan masyarakat. Dokumen ini memungkinkan pembuktian militer di balik pembunuhan 65-66 menggunakan data yang ditulis militer sendiri. Pembunuhan massal pada 1965-1966 selama ini dicitrakan sebagai ulah Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI dituding hendak melakukan kudeta dan membunuh 7 jenderal TNI Angkatan Darat pada 31 September 1965. Media resmi negara menyiarkan, rakyat murka atas kejadian tersebut dan mulai membunuh orang-orang yang berafiliasi dengan PKI. Militer kemudian tampil sebagai penengah dari kekacauan yang timbul secara spontan masyarakat itu. Dalam bukunya yang terbit pada 2018 itu, Melvin memaparkan keterlibatan militer dengan merinci surat perintah militer dari file genosida Indonesia miliknya. Surat pertama muncul dari Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat Menpangat kepada Komandan Militer Wilayah Aceh SK Juarsa pada pagi hari 1 Oktober 1965. Dia mengabarkan telah terjadi kudeta di Jakarta di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung. Melvin menyatakan, kabar tersebut juga diduga disampaikan kepada komandan wilayah lainnya meski hingga saat ini buktinya belum ditemukan. Pada pagi itu juga, martial law atau darurat militer dideklarasikan di seluruh Sumatera. Operasi Berdikari diaktifkan di Aceh untuk memfasilitasi operasi penumpasan. Pesan tersebut sempat direspon Komandan Mandala I, Panglatu, Sumatera, Letnan Jenderal Ahmad Yunus Mokoginta. Dia menginstruksikan tentara tetap tenang dan bekerja seperti biasa dan menunggu perintah selanjutnya dari Panglatu. Instruksi selanjutnya datang pada tengah malam. Melalui radio, Mokoginta mengumumkan bahwa PKI telah melakukan upaya kudeta. Presiden Soekarno selamat dan situasi di ibu kota telah dikendalikan oleh Soeharto. Dia memerintahkan agar semua perintah pengganti Jenderal Ahmad Yani itu dipatuhi. Mokoginta pun memerintahkan segenap anggota angkatan bersenjata untuk secara tegas tandas menumpas kontra revolusi ini dan segala bentuk pengkhianatan dan semacamnya sampai ke akar-akarnya.
Melvin mengatakan, perintah ini membuktikan militer menggunakan kampanye militer ofensif untuk menumpas rakyat yang dianggap terlibat gerakan 30 September sejak hari pertama. Militer tetap memerintahkannya, meski mengetahui situasi ibu kota dinyatakan sudah terkendali. Militer juga terbukti memobilisasi warga sipil untuk menumpas orang-orang tersebut mulai 4 Oktober. Melvin merujuk kepada pernyataan Soeharto yang menyatakan, "Kami yakin dengan bantuan dari masyarakat, kami dapat menghancurkan kontrarevolusi gerakan 30 September sepenuhnya." Pada 5 Oktober, protes masyarakat terhadap PKI berubah berbentuk kekerasan. Berdasarkan peta kematian yang dibuat militer, terdapat 1941 pembunuhan terjadi di Aceh. TNI kemudian mendirikan ruang perang yang berupa sentral koordinasi perang non-konvensional terhadap PKI. Menurut Melvin, pembunuhan massal yang sistematik bermula saat itu di Aceh. Setiap malam, truk bermuatan tahanan melaju memindahkan mereka ke situs-situs pembunuhan terkontrol militer. Di sana mereka dibunuh secara sistematis. Melvin mencatat, kegiatan militer ini dilakukan melalui sistem komunikasi yang kompleks dan membentang hingga tingkat desa. Pola tersebut membentuk pola pemberantasan berskala nasional dengan cakupan yang lebih luas. Melvin melihat upaya perebutan kekuasaan negara atau kudeta di balik penumpasan PKI. Dalam periode ini, terjadinya G30S 1965, Melvin mengatakan, TNI dan PKI tengah bersaing memperebutkan kekuasaan. Pada Agustus 1965, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan tentara rakyat yang disebut Angkatan Kelima. Mereka dipersiapkan untuk operasi Ganyang Malaysia. Gerakan antisipasi potensi konflik dengan negara tetangga itu. Soekarno sebelumnya juga telah membentuk KOTI yang mengkoordinasikan militer dalam operasi Ganyang Militer, serta Komando Mandala Siaga, Kolaga, sebagai koordinator di tingkat wilayah. Mobilisasi masyarakat itu dikhawatirkan TNI. Mereka khawatir Soekarno menggunakannya untuk melawan TNI. Di sisi lain, militer juga bersekutu dengan pemerintah Amerika Serikat yang anti-komunisme. Di bawah kepemimpinan Jenderal Ahmad Yani, TNI menyusun strategi untuk kudeta setidaknya sejak Januari 1965. Namun, kata Melvin, TNI tak ingin terlihat sebagai pengkhianat dan merencanakan kudeta terselubung. Dugaan ini dibuktikan melalui rekaman dari Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia, Howard Jones, kepada atasannya di Washington. Ia menyatakan, pimpinan militer Indonesia sedang menunggu peristiwa yang dapat digunakan sebagai alasan untuk melancarkan kudeta terselubung itu. G30S 1965 disinyalir Melvin sebagai kedoknya. Pasalnya, Soeharto langsung menyalahkan PKI atas gerakan 30 September meski tak ada bukti saat itu. Bahkan hingga saat ini, bahwa organisasi tersebut terlibat. Kudeta terselubung ini juga menjelaskan alasan Soeharto menyasar anggota PKI di seluruh negeri yang tidak ada hubungannya dengan G30S 1965 ketimbang menangkap dan mengadili pelaku sebenarnya. Melvin menyatakan tak diketahui apakah Soeharto mengetahui rencana kudeta tersebut sejak awal. Namun dia terbukti memanfaatkan G30S 1965 untuk mewujudkan rencana jangka panjang militer, menguasai negara dengan cara kudeta terselubung. Karena rencana ini, Soeharto mampu bergerak cepat dan meyakinkan melawan PKI. Jelas peneliti yang kini menjadi postdoctoral fellow di Sydney University. Dengan narasi yang baru disuguhkan, Melvin berharap dapat memberi landasan tambahan untuk menyelesaikan kasus pada 1965-66 ini.
Menurut dia, peristiwa itu akan terus membelah bangsa jika tidak diselesaikan. Pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi diyakini akan mendorong Indonesia beranjak dari masa lalu. Melvin berharap Presiden Jokowi tetap berkomitmen mendukung upaya penegakan hak asasi manusia. Apa komentar Anda? Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel.